Penetapan tersangka pada Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi menjadi sorotan usai Wakil Ketua KPK meminta maaf dan mengaku stafnya hilaf. Namun sejumlah pihak membenarkan tindakan OTT KPK kepada Kabasarnas yang diduga terlibat korupsi. Dan hal ini pun menjadi menarik, benarkah kasus ini harusnya diadili di pengadilan militer dan bukan di pengadilan umum? Dan sudah benarkah langkah KPK? Kita akan membahasnya dalam perbincangan pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada pimpinan KPK periode 2015-2019, Bang Saud Situmorang, ada anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi dari P3, ada Pak Arsul Sani, dan juga ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu, Pak Arsul, Bang Saud. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Imati. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tahu masing-masing dulu pendapatnya mengenai keberlanjutan atau buntut dari kasus inilah begitu. Pada saat kita mendengarkan adanya kasus yang melibatkan Kabasarnas, tentu ini mengagetkan kita semua. Tapi mungkin kita tidak menyangka bahwa ternyata kita harus membahas mengenai sudah benar belum prosesnya. Bahkan buntutnya lagi ada Direktur Penyidikan yang akhirnya mengundurkan diri. KPK harus sampai meminta maaf. Dan belum tahu lagi nih bagaimana kelanjutan dari kasus ini maupun terkait dengan para tersangkanya. Anda sendiri melihat proses yang berjalan saat ini bagaimana, Pak Arsul? Saya ke Anda dulu, Pak Arsul, karena mungkin mewakili masyarakat. Masyarakat taunya kalau ada kasus korupsi, tolong aparat tuntaskan. Temukan siapa yang bersalah, lalu bawa ke dalam pengadilan, begitu. Itu yang masyarakat mau tahu, nggak mau tahu pengadilan yang mana, siapa yang mengumumkan, dan lain-lain, begitu, Pak Arsul. Anda sendiri melihat proses ini bagaimana? Mas, yang kita lihat ini, yang ada di depan kita yang sedang kita bahas ini kasus hukum. Ya. Kalau kita membahas kasus hukum, maka perspektif ya pandangan-pandangan yang kita kedepankan harus berbasis aturan hukum yang ada. Ya. Nah, dalam konteks ini saya pertama melihat, saya tentu sepakat bahwa kalau soal kewenangan KPK ya di dalam melakukan penindakan kasus korupsi ya termasuk yang di dalamnya ya ada militer aktif, TNI aktif, selain tentu orang sipil, itu nggak usah kita perdebatkan, itu udah jelas ada di pasal 42 ya. Nah, kemudian yang berikutnya, proses hukumnya itu mestinya seperti apa, itu juga sudah jelas ya di dalam aturan hukum acara pidana kita ya. Ini kan bukan kasus pertama ya, meskipun juga tidak korupsi, ada kasus-kasus lain di mana itu melibatkan sipil dan militer. Dan hukum acara kita, KUHAP kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, itu di pasal 89 sampai 94 di bab 11 itu sudah mengatur bagaimana kalau ada kasus semacam itu. Itulah yang disebut babnya itu berjudul tentang koneksitas. Itu sudah sampai diatur, mestinya di pengadilan mana itu selanjutnya setelah disidik ya, proses hukum, proses peradilannya itu dilakukan. Itu sudah semua ada diatur. Misalnya pasal 90, kalau kita bicara tentang pengadilannya ya, kalau Pak Mahfud kan tadi menyampaikan di pengadilan militer, itu tidak demikian hemat saya. Itu harus ada penelitian lebih dulu oleh jaksa tinggi, dalam hal ini ya tentu Direktur Penuntutan KPK barangkali ya, dengan auditor militer. Itu nanti di mana ya? Itu semua ada di pasal 90 KUHAP. Jadi kita itu rujukannya ya ke sana saja, jangan kemudian kita mengembangkan perspektif yang keluar dari apa yang sudah diatur di KUHAP. Nah, kemudian dari cita hukum kita ya, memang yang disampaikan oleh katakanlah dan Puspom TNI kalau tidak salah atau Kababinkum itu rujukannya pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Peradilan Militer ya, 37 tahun 1997 itu ya. Tetapi undang-undang itu tidak bisa dibaca seolah-olah sebagai undang-undang yang berdiri sendiri. Karena apa? Karena di tahun 2004 ketika DPR dan pemerintah itu mengesahkan Undang-Undang TNI ya, maka pasal 65-nya itu tegas mengatakan bahwa dalam hal prajurit aktif itu melakukan tindak pidana yang bukan tindak pidana militer, maka itu dibawa ke
peradilan umum. Oke. Ya, dalam Jadi sederhananya Pak Arsul mungkin tipikor. Tetapi memang ya. ini beroperasional karena belum ada undang-undang peradilan militer baru sebagaimana dimaksud pasal 67 Undang-Undang TNI. Oke. Tetapi dari aturan hukum dan cita hukum kita itu sudah jelas sebetulnya. Oke. Ya, kasus ini. Sederhananya Pak Arsul, mungkin kalau saya menangkap summary ya, dari pernyataan Anda, sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPK sampai ke OTT tersebut ini juga dikatakan berkoordinasi dan POM TNI mengatakan juga memang benar ada koordinasi sampai ke gelar perkara. Ini sebenarnya tidak ada yang salah di situ? Saya melihat tidak ada yang salah. Bahkan pasal 42 itu selain koordinasi itu juga menegaskan bahwa pengendalian atas perkara tipikor itu ada pada KPK. Ya, jadi sekali lagi ini harus dilihat dari Undang-Undang KPK, dari KUHP, tidak bisa hanya dari Undang-Undang Peradilan Militer saja. Nah, bahwa sampai jadi seperti saat ini, Direktur Penyidikan sampai mengundurkan diri, ini KPK sampai meminta maaf, apa yang salah kalau begitu? Kalau sampai kita kok sampai ujungnya di sini nih, bahkan kasusnya belum berlanjut lagi, kita sudah meributkan mengenai proses yang terjadi. Ya kalau buat saya itu lebih merupakan bunga-bunga saja ya. Menurut saya itu ada slip of tongue dari Pak Johanis Tanak gitu ya. Dan kemudian kan juga sudah dikoreksi oleh Pak Alexander Marwata. Nah kalau saya terus terang saya sampaikan ya, kalau Pak Tanak itu minta maaf kepada TNI, nggak ada salahnya juga slip of tongue-nya itu kemudian minta maaf ke jajaran yang ada di dalam. Minta maaf itu kan bukan perbuatan hina gitu ya, bahwa itu sekaligus sebagai sebuah koreksi juga. Nah di sisi lain saya juga melihat ya Pak Dirdik kita dan jajaran nggak usah juga kemudian mengundurkan diri atau memperpanjang soal ini. Ini memang butuh kebesaran jiwa, keterbukaan untuk membangun dialog yang lebih baik. Sehingga dari sisi KPK kemudian tidak ini menjadi katakanlah ya ruang tembak baru yang terus-menerus terhadap pimpinan KPK. Oke. Baik. Saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arsul. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, khilaf, ini kata yang menarik. Kalau perbuatan yang tiba-tiba emosi mendadak gitu, khilaf itu mungkin kita masih memahami. Tapi bisakah khilaf yang dikatakan terjadi di KPK ini, buat Anda yang pernah berada di dalam KPK, mungkinkah khilaf ini terjadi? Mengingatkan sebenarnya ini semuanya adalah proses, semua juga koordinasi. Bahkan POM TNI juga diajak berkoordinasi hingga setidaknya kalau menurut pengakuan dari TNI, gelar perkaranya. Adakah ruang khilaf di sini? Karena ada juga yang mengatakan, loh ini kan semua sudah dilaporkan, pimpinan juga sudah dilaporkan, bagaimana satu, dua pihak bisa khilaf? Sementara ini kasus yang menangani mata terhadap kasus ini itu banyak begitu. Apa benar bisa khilaf, Bang Saud? Iya, saya pikir yang paling utama kita harus pahami dulu nature atau karakter dari OTT itu ya. Nature atau karakter dari OTT itu by name, by address, by jabatan itu jelas. Karena peristiwa pidananya sudah terjadi di masa lalu, masyarakat lapor lagi, didalami, kejadian lagi. Itu sebabnya ini kasus harus segera diselesaikan. Saya nggak masuk di perdebatan soal logika, nalar, argumentasi hukum ya. Itu pasti akan panjang kita pakai undang-undang TNI, undang-undang peradilan militer, pada bagian lain undang-undang KPK itu kan lex specialis, jadi undang-undang yang lain bisa dikalahkan. Jadi kita kalau berdebat itu 3 hari bisa. Tapi maksud saya gini loh, yang paling penting adalah sudah peristiwa itu udah pultoid, siapa yang harus nangani itu soal lain. Karena yang harus dipahami sekarang dari 3-4 indeks persepsi korupsi itu, salah satu yang menilai World Justice Project, kita tuh dapat nilai paling rendah. Paling rendah itu 24, which is itu menilai bagaimana militer, TNI atau Polri melakukan kewenangannya, melaksanakan kewenangannya. Jadi saya khawatir nih kalau kita debat-debat nih, indeks persepsi korupsi kita bisa jadi yang anjlok ke 30 nih tahun depan. Karena yang dinilai itu, ini mereka menilai pasti, ini apa sih kok susah banget gitu ya. Jadi saya mengatakan kalau ditanya tadi minta maaf, ya saya sependapat dengan Mas Asrul, itu yang minta maaf kepada anak buah, ya bukan kepada TNI Polri. TNI Polri dan POM-nya sudah jelas kok, Komandan POM-nya sudah mengatakan mereka akan menyelesaikan kasus ini. Dalam konferensi pers juga disebutkan, dan mereka akan transparan dan mengaku tidak akan konflik of interest, dan kemudian akan
accountable gitu. Jadi sekali lagi ini simple, dan kalau Pak Mahfud bilang itu ke militer, bisa debatlah dengan Pak Mahfud sesuai dengan Pak Asrul tadi. Oke. Jadi sudah cukup jelas juga dalam hal ini, walaupun memang di dalam KPK, nah mungkin mengomentari di dalam KPK-nya sendiri, mungkin Anda bisa menggambarkan atau bahkan Anda mendengar sendiri ya, mungkin kan masih banyak teman pasti di KPK juga. Apa yang Anda tangkap dari suasana di KPK sendiri pasca polemik ini? Ya, saya hanya berpatokan pada surat yang kemarin beredar di publik. Mereka menuntut memang kayaknya ada perlawanan ya di dalam ya. Saya pakai kata perlawanan ya, walaupun kayaknya email di blasting, tetapi kemudian di KPK itu kan ada email blasting tuh. Setiap pegawai itu bisa ngirim surat kemana aja di dalam internal, pimpinan baca. Salah satu kan meminta mereka, pimpinan yang minta maaf, bukan minta maaf kepada pegawai. Karena di sana itu egalitarian, pimpinan bisa di-check and balance, demikian juga anak buah bisa di-check and balance. Silakan kalau jadi pertemuan hari ini, saya minta Dewas hadir di situ, menilai dari awal, mulai dari kasus pelaporan masyarakat sampai konferensi pers terakhir kemarin itu, bisa dilihat siapa yang sebenarnya melanggar etik di sini. Ini melanggar etik loh Mas ya. Etiknya itu adalah yang disebut sebagai integrity, terus kemudian profesionalisme, kepemimpinan, dan lain-lain. Itu kan ada nilai itu. Ini semua sinergi termasuk, ya kan? Kalau dikatakan nilai-nilai itu dilanggar semua. Siapa yang melanggar, Dewas harus melihat. Kalau saya katakan bahwa pimpinan memang mereka sekarang sudah ada yang senang solo, ada yang senang duet, ada yang senang trio gitu kelihatannya. Apakah bisa dibilang gini, Bang Saud, sepertinya permasalahan ini lebih mengguncang di dalam ketimbang dalam, ya kalau kita lihat di luar kan sudah cukup jelas bahwa akhirnya ya udah 2 tersangka ini yang memang militer aktif diserahkan ke TNI, proses berjalan. Tadi juga Bang Saud mengatakan TNI sudah berjanji, dari Puspom mengatakan akan aneh juga kalau tiba-tiba sipilnya bersalah, TNI-nya enggak. Jadi silakan kawal, akan transparan. Apakah justru gejolaknya lebih di dalam kalau Anda lihat? Ya, mohon maaf Mas Asrul, ini kan awalnya dari Undang-Undang KPK yang nomor 19 2019 yang disetujui oleh Mas Asrul itu. Tapi nggak tahu, kayaknya Mas Asrul nggak setuju juga kayaknya waktu itu ya. Saya nggak ingat tuh, lupa saya. Tapi maksud saya diawali oleh itu, sehingga kemudian organisasi KPK ini value-nya itu berbeda. Mereka tuh bahkan nggak paham betul yang namanya bahwa nilai-nilai pemberantasan korupsi itu yang disebutnya harus bebas dari konflik of interest, harus accountable, terus kemudian Anda harus transparan, kan gitu kan. Terus pada bagian lain juga ada nilai. Jadi saya dari sisi teori organisasi, memang organisasi ini udah amburadul kalau saya bilang sih. Oke, terima kasih Bang Saud. Saya ke Prof Hipnu. Prof, Anda tentu punya pemahaman yang lebih dalam mengenai sebenarnya proses hukumnya seharusnya seperti apa. Apakah Anda melihat sebenarnya ada kebingungan proses hukumkah di sini, atau memang lebih kepada mungkin step-stepnya yang dilakukan tidak tepat? Harusnya ada koordinasi lebih mendalam antara KPK dengan TNI, ataukah memang ada perundang-undangan yang membuat bingung di sini antara TNI, antara KPK, Prof Hipnu? Yang pertama, menurut saya kekeliruan pertama itu adalah ketika Pak Alex konvers itu menyebutkan inisial, nama sudah, padahal sprindiknya belum ada. Tapi secara substansi sudah ada bukti cukup. Secara formil belum. Yaitu siapa? Sprindiknya adalah dari POM TNI. Ini yang agak gegohnya itu di situ itu. Menyebut substansi sudah ada, bukti ada, menyebut nama tapi sprindiknya belum. Ya memang harus seperti itu. Ya, ini yang akhirnya kemarin sepertinya TNI kemudian ada sedikit kurang pas kan gitu. Memang sprindik harus dari TNI. Lah ini yang harus menjadikan suatu problemnya pertama. Yang kedua, istilah maaf ya. Saya kira di dalam hukum pidana nggak ada istilah maaf ya. Kalau memang ada suatu penyelesaian, selesaikan secara hukum. Karena saya kira teman-teman KPK sudah firm semua itu. Sampai pada suatu press release pun juga sudah hati-hati. Cuman ada sedikit salah ketika menyebutkan nama yang sprindiknya belum ada, tapi substansi OTT-nya sudah ada. Itu ya tuh. Kemudian yang kedua, menanggapi Pak Asrul, betul. Jadi publik ada kegampangan Pak Asrul ketika ada suatu tindak pidana yang melibatkan antara TNI dan sipil. Kita ingat kasus helikopter, itu seolah-olah militer sendiri, sipil sendiri. Padahal kita sudah ada koneksitas. Koneksitas itu akan dilakukan apabila terjadi penyertaan. Makanya Pak Mahfud tadi, oke, pidana militer itu kalau sendiri. Misalkan kasus kaitannya pengadaan tanah, tabungan prajurit, oh itu silahkan.
Tapi ketika ada suatu penyertaan antara sipil dan militer, prinsip peradilan adalah sebagai koneksitas. Sudah jelas betul Pak Sultan, pasal 89 KUHP. Nah, oleh karena itu, dalam koneksitas itu adalah peradilan umum yang dilakukan, kecuali ada keputusan dari Panglima. Ini yang membedakan. Oleh karena itu, dalam hal ini harusnya adalah besok koneksitas. Toh di kejaksaan sudah ada Jampitmil yang akan mengawal. Ini yang menjadi masalah. Kemudian yang menarik, Mas Timothy, dalam sejarah peradilan militer, termasuk koneksitas, ini kan bintang 3. Bintang 3. Berarti hakimnya satu tingkat atau di atas bintang 3. Ini yang menarik. Artinya apa? Hakim pemeriksanya walaupun koneksitas itu ada minimal bintang 3 atau di atasnya. Karena selama ini kalau kita lihat koneksitas, itu adalah pada level-level pamen. Sehingga memudahkan untuk suatu persidangan. Nah ini tidak. Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang keempat, gini Mas Timothy, memahami KUHP dan memahami undang-undang militer itu ada suatu perbedaan yang khusus. Kalau peradilan militer itu adalah ada asas kesatuan komando, asas pimpinan bertanggung jawab. Pimpinan bertanggung jawab itu artinya bahwa memang betul bahwa komandan itu bertanggung jawab sebagai anak buah, bertanggung jawab sebagai guru, sebagai rekan. Oleh karena semua harus bertindak atas pimpinan. Yang ketiga adalah asas kepentingan militer. Pertanyaannya, apakah ini untuk kepentingan militer? Nah, itulah yang akhirnya kalau bisa, ya bukan bisa. Undang-undang tadi Pak Asrul menunjukkan pada peradilan koneksitas. Itu akan memberikan suatu keterbukaan di dalam suatu persidangan. Kalau mengenai peradilan koneksitas ini sendiri berarti mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini akan ada 2 peradilan yang berjalan bersamankah? Tentu ada koneksitas antara KPK dan TNI atau seperti apa gitu? Di dalam pasal 89 bersama-sama. Jadi koordinasi. Jadi sudah betul koordinasi di antara penyidikan, ada penyidik KPK, penyidik POM. Penuntut umum nanti terserah apakah ini masuk wilayah di dalam kerugiannya mana, kerugian militer atau kerugian umum. Kalau ini saya melihat adalah kerugian umum, berarti hakim ketua adalah hakim umum. Kalau kerugian militer adalah hakim ketua, hakim militer. Ini yang membedakan. Proses penyidikan tetap bersama-sama seperti yang dilakukan sekarang, penuntutan ada pada Jampitmil. Jampitmil yang mengambil alih di dalam suatu penanganan ini. Clear? Karena pengalaman yang kemarin publik agak wah ini kok sipil militer ada keraguan. Yang sebetulnya nggak ada ragu-ragu, tapi image itu agak berbeda. Itu Mas. Oke, itu yang harus kita berpegang pada apa yang dinyatakan oleh dan Puspom TNI tadi, bahwa akan transparan juga, bahwa ini akan se-clear mungkin, dan poin tadi bahwa tidak mungkin juga kalau tiba-tiba ada dari pelaku dari 2 pihak, yang satu bebas, yang satu bersalah, bersalahnya bersama siapa gitu. Ini yang aneh. Nah, saya ke Pak Arsul. Pak Arsul, ini tentu saja bukan kasus pertama KPK yang akhirnya berurusan dengan perwira aktif TNI begitu. Kalau kita sempat berbicara beberapa hari yang lalu dengan salah satu juga mantan pimpinan KPK, Pak Arsul, dikatakan bahwa dalam kasus bersama TNI memang ada hal-hal yang unik lah begitu bisa dibilang. Ada yang kasus-kasus yang dipermudah, sangat support dan dibantu sekali. Dalam beberapa kasus lainnya tidak demikian begitu. Sehingga ini juga yang membuat masyarakat berpikir, dan seringkali bukan hanya TNI saja, bahkan kepolisian juga pada saat menangani peradilan ataupun perkara di dalam tubuh institusi sendiri, tingkat kepercayaan itu agak menurun. Ada keraguan lah, ada keraguan bahwa jangan-jangan akan melindungi anggotanya sendiri dan lain-lain. Walaupun kita sudah mendengar dari POM TNI tadi menjanjikan bahwa proses akan berlanjut dengan seadil mungkin, setransparan mungkin, Pak Arsul. Tapi bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kasus ini yang tampaknya memang sudah diserahkan oleh KPK, khususnya 2 tersangka tadi kepada TNI, akan bisa berlanjut dengan transparan. Apakah juga mungkin seterbuka pengadilan umum, padahal ini pengadilan militer yang kita tahu biasanya sangat tertutup, Pak Arsul. Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI ya, itu ada komitmen, ada janji. Jadi saya sesungguhnya tidak terlalu khawatir bahwa kemudian proses hukumnya itu tidak akan berlanjut. Ini kan hanya kemudian persoalannya proses hukum itu yang melakukan siapa dan kemudian ujungnya di pengadilan mana. Saya punya keyakinan itu. Dan memang ini kalau untuk TNI menyisakan masalah. Saya kira kalau Polri karena
setiap dugaan atau persangkaan tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anggota Polri itu sudah di peradilan umum, maka itu saya kira kecurigaan itu sudah jauh berkurang, masih ada ya. Tetapi kita kan juga sudah lihat ya dalam kasus-kasus paling tidak 2 tahun terakhir ini ya, bahkan perwira-perwira tinggi Polri, jenderal polisi berbintang 2 itu juga diproses hukum ya, termasuk dalam perkara korupsi ya. Nah, eh, saya melihat ya itu harus kita yakinkan masyarakat bahwa TNI juga punya komitmen yang sama dengan kementerian dan lembaga yang lain untuk melakukan penegakan hukum. Hanya harapannya Mas Timothy, ini kasus seperti ini kan jangan terus-menerus berulang karena pembentuk undang-undang baik pemerintah maupun DPR itu kan belum kemudian melaksanakan ya apa yang diamanatkan dalam pasal 65 yunto pasal 67 Undang-Undang TNI, yakni melahirkan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru. Nah, sementara ini belum, ya kita kembali kepada yang tadi saya katakan KUHAP. Dan saya melalui program pagi ini sungguh berharap Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD itu menginisiasi katakanlah ya rakor ya, tidak hanya untuk kasus ini, tentu yang melibatkan Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan Keamanan, ya, kemudian juga Kapolri dan Jaksa Agung barangkali, ya, itu untuk tentu pimpinan KPK juga itu untuk menetapkan bahwa kalau terjadi kasus seperti ini lagi, itu kemudian bagaimana prosedur lebih detailnya itu. Prosedur besarnya sudah ada di KUHAP ya, di bab 11 tentang koneksitas itu akan berjalan sehingga tidak kemudian ya seolah-olah ya publik kita itu menjadi kemudian ada dalam satu pertanyaan dan kemudian juga terkocoklah dengan perspektif-perspektif yang berbeda-beda termasuk dari kelembagaan itu sendiri. Saya kira itu ya, saya berharap mudah-mudahan Pak Mahfud mendengar, dan biasanya Pak Mahfud itu kan sangat cekatan dalam soal-soal seperti ini gitu ya, untuk mencari jalan keluar, untuk mencari terobosan. Itu berarti dalam format apa itu, Pak Arso? Ya bisa dalam rapat koordinasi bidang Polhukam dong, karena itu beliau kan memainkan itu jadi keputusan gitu. Polhukam. Iya, jadi ya nanti ya kesepakatan lah kalau ya keputusan rapat, dan itu kemudian ditindaklanjuti sambil kita ini menunggu entah kapan ya Undang-Undang Peradilan Militer yang baru itu bisa kita bahas. Ini kan sebetulnya mestinya lebih pas menjadi inisiatif pemerintah, bukan DPR, karena ini menyangkut satu kelembagaan yang ada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Oke, seperti petunjuk teknis lah begitu ya? Iya. Oke, baik Pak Arsul. Saya ke Prof. Hipnu, ini kalau kita lihat kasus sendiri berarti nasibnya bagaimana nih Prof. Hipnu? Kita tahu bahwa KPK sudah menetapkan tersangka sipil dan ini yang akan diteruskan oleh KPK. Sementara 2 tersangka militer aktif sekarang diserahkan kepada TNI. Nah, kelanjutan kasusnya ini akan seperti apa, dan kalau kita kan melihatnya nanti akan ada 2 pengadilan umum, maksud saya ada 2 pengadilan, 1 pengadilan umum terhadap tersangka sipilnya dan lainnya adalah terhadap tersangka dari militer. Tadi Puspam sudah mengatakan bahwa akan aneh kalau sampai ada hasil berbeda, tapi kedepannya ini apa yang akan kita lihat? Kalau begitu, Prof. Hipnu, proses apa selanjutnya yang bisa dijalankan, terutama di tengah kisruh KPK di dalam sendiri? Ya, kita kembali pada aturan hukum yang sudah dibuat. Di sana disebutkan pasal 89 itu adalah koneksitas. Koneksitas itu apabila terjadi seseorang yang ada 2 wilayah hukum dan wilayah hukum militer. Itu sudah jelas. Karena apa? Kita harus berpikir ke depan, Mas. Kalau itu nanti di sipil, disidangkan sipil, militer dan sipil, ada terjadi 2 disparitas. Saya pasti itu. Padahal ini kan penyertaan. Penyertaan itu sama-sama, mana pelakunya, mana yang membantu, mana sebagai aktor, kan jelas. Oleh karena itu kalau suatu koneksitas itu akan terlihat. Dan apalagi ini adalah kerugian pada kepentingan umum. Yang itu loh. Ini yang menjadi objektivitas, karena makanya tadi saya sepakat Pak Arsul, ini suatu momentum yang saya kira dalam keadaan sekarang ini jarang sekali Pak Arsul terhadap koneksitas yang terkorupsi.
Kalau di luar korupsi sering kaitannya pembunuhan, perampokan, ini korupsi. Nah ini saya kira suatu titik ke depan bagaimana mengoptimalisasi sebagai keterbukaan baik pada TNI maupun sipil di dalam pengungkapan bersama. Ini yang menarik. Oleh karena itu rumusan yang sudah kita buat itu jangan dipilah-pilah hanya di kejahatan-kejahatan di luar keuangan negara aja yang koneksitas, tapi keuangan negara enggak. Ini karena kita sudah melihat kemarin ada beberapa yang akhirnya dipisahkan. Ini akan terjadi suatu disparitas yang luar biasa. Baik kepentingan umum maupun kepentingan militer. Karena prinsipnya gini Mas, di dalam undang-undang militer itu prinsipnya adalah memang untuk kepentingan militer. Spirit, kita harus membaca undang-undang. Undang-undang anak untuk melindungi anak. Undang-undang korupsi untuk melindungi untuk tidak terjadi korupsi. Itu spirit. Nah, oleh karena itu kalau ini terjadi, ini kan bukan kepentingan militer yang terjadi. Kalau kepentingan militer, oke, pada militer. Ini kepentingan umum. Sehingga harus dilakukan adalah koneksitas. Begitu Mas. Oke, nah terkait dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini akan berpengaruhkah dalam arti apakah karena ada proses yang kurang tepat yang berjalan begitu di sini dan disepakati tampaknya oleh KPK dan TNI, maka katakanlah dalam pra-peradilan begitu ini bisa menjadi masalah gitu sehingga bukti yang sudah dikumpulkan pun bisa menjadi tidak sah atau jadi gugur buktinya. Apakah begitu Prof. Ibnu? Oh enggak, ini tinggal joint investigasi aja. Penyidiknya ada tinggal penyidik POM dan penyidik militer. Kan koordinasi, apalagi OTT sudah jelas sekali. Ingat loh, ini perkara OTT loh, bukan case building loh. Kalau case building dimungkinkan bisa terjadi. Kalau OTT sudah akurat. Tadi Pak Saud sudah mengatakan identifikasi sudah jelas. Nama, tempat, orang sudah jelas. Itu tidak terbantahkan. Begitu Mas. Ini yang menjadikan perhatian. Oleh karena itu dalam hal seperti ini ya marilah kita sama-sama untuk ke depan dalam suatu penyelesaian kebersamaan terhadap bangsa kita sehingga ke depan menjadi lebih baik terhadap penyelesaian saling koordinasi walaupun memang kepentingan berbeda. Memang kalau kita lihat dalam undang-undang militer itu kan tadi asasnya kalau dalam militer itu adalah pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban komando, tapi kalau sipil pertanggungjawaban pribadi. Nah ini yang kadang-kadang ada suatu tanda petik ketakutan tadi. Wah ini kan anak buah sendiri, pimpinan bertanggung jawab dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah ini harus kita hilangkan. Karena ini menjadikan momen ke depan apalagi terkait dengan Basarnas kan luar biasa. Ya, oke. Terima kasih Prof. Ibnu. Saya terakhir ke Bang Saud, masih tadi soal komando. Kalau di militer jelas tuh ada pertanggungjawabannya memang secara aturannya demikian gitu. KPK nih bagaimana? Karena Bang Saud kalau kita dengar sekarang banyak sekali seruan agar pimpinan KPK justru meminta maaf kepada di dalam tubuh KPK sendiri. Bahkan ada juga teman-temannya Bang Saud nih juga nih yang dari unsur pimpinan KPK sebelumnya juga yang meminta sampai mundur begitu pimpinan KPK sekarang. Bang Saud termasukkah di antara tersebut yang meminta mundurkah atau apa bentuk pertanggungjawaban yang dirasa pas Bang Saud? Ya kalau himbauan-himbauan pasti nggak akan didengar lah ya. Jadi maksud saya sebaiknya dewasnya yang bekerja. Tapi dewas juga nggak bisa diharapin juga. Ya kan, mereka ini coba aja kalau dia paham situasi ini, mereka harus panggil sebenarnya dan mereka harus transparan. Nah, itu yang saya bilang tadi, memberantas korupsi itu Anda harus transparan, akuntabel dan bebas dari konflik of interest. Jadi kalau memang ini kan sudah hari keberapa nih, sudah hampir hari kelima ya. Seharusnya dia umumkan, itu udah saya panggil tuh, ada SOP yang nggak jalan tuh. Kan begitu, tapi kan nggak bisa diharapin. Jadi saya pikir ya sudah, kalau diperpanjang 5 tahun ya penderitaan ini akan nambah 1 tahun dengan diperpanjang ya setahun ya. Ya silakan rakyat Indonesia menikmati aja situasi kepemimpinan KPK seperti itu. Tapi maksud saya gini loh, kalau memang kita kembali ke ini aja, ke esensi masalahnya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya sudah gitu, kita lanjutin aja. Nanti kemudian tadi Prof. Ibnu dan Mas Arsur bilang seperti apa ini bagi kerjanya. Ya kalau Menko Polhukam ya seharusnya jangan mengkoordinir kemudian statement. Kalau namanya koordinator itu kan tergantung di dalamnya juga perintah. Iya dong. Kan ini KPK sudah di bawah pemerintah sekarang. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi kepastiannya itu menjadi lebih tinggi. Sampai hari ini ketidakpastiannya masih tinggi loh. As we speak here today, itu ketidakpastiannya masih tinggi. Mereka coba kalau dengar yang mau diomongin Prof. Ibnu, apa yang diomongin oleh Pak Asrul tadi, itu sebenarnya kan tinggal menteri koordinator tuh manggil dan memerintahkan. Karena pasca akademiknya jelas ini. Tinggal mau pakai, kalau saya sih lebih cenderung sebenarnya ya pasti koneksitas.
seperti yang disampaikan Pak Pintu tadi, koneksitas khusus korupsi di KPK itu masih belum. Di tempat lain juga masih kepada pidana biasa. Ada ribuan kasus juga katanya saya dengar di kejaksaan yang koneksitas menyangkut pidana biasa. Jadi lagi-lagi karena kita cinta negeri ini, kita nggak mau indeks persepsinya turun, karena ini mempengaruhi persepsi publik. Bahkan ini fakta sudah sangat terang benderang, jadi bukan lagi persepsi. Sudah fakta di publik, ada gonjang-ganjing. Yang ini kita harus segera, jangan dibiarkan. Minggu depan paling nggak atau 2 minggu ini itu udah ada kepastian lah siapa gitu. Jangan dibuat lagi lama-lama, terus besok Timothy ngundang saya lagi, sebel gua lama-lama Timothy. Moga-moga ada informasi yang lebih baik lah kalau mengundang Bang Saud lain kali. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Saud, Pak Arsul, terima kasih, Prof. Hipnu juga terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam lain kesempatan. Salam sehat untuk semuanya. Amin.